10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas praktik sel absolute. Bentuk sheet di bawah ini pada sheet 2 dengan nama TPCA. Jadi setelah Excelnya dibuka, kita tampilkan sheet kedua, lalu ganti nama sheet 2-nya menjadi TPCA. Kemudian saya perbesar dulu tampilan sheet-nya ini. Yang selanjutnya untuk judul tabelnya font Times New Roman, font size-nya 12. Judul tabelnya terletak mulai dari B1 sampai G1. Sebelumnya saya harus sempit kolom A, jadi letakkan mouse pointer di pembatas A dan B, klik kiri dan geser ke sebelah kiri. Kemudian blok dari B1 sampai G1. Lalu fontnya Times New Roman, font size-nya 12. Kemudian gabungan selnya merge and center, wrap text, middle align. Untuk judul tabelnya di sini tercetak tebal dan miring. Jadi kita aktifkan bold italic. Lalu warna tulisannya biru terang ya, yang ini. Light blue. Kemudian saya ketikkan dulu judul tabelnya gaji pegawai khusus. Yang berikutnya untuk bonus dan angka 15% ini ya. Fontnya pakai Arial, font size-nya 10. Jadi di B3 ya. B3 dan C3 ini di blok. Fontnya Arial, font size-nya 10. Kemudian ketikkan bonus. Di sampingnya 15%. Yang selanjutnya baris keempat dipersempit. Jadi letakkan mouse pointer di pembatas 4 dan 5, klik kiri dan tarikkan ke atas seperti ini. Yang selanjutnya untuk fill. Fillnya menggunakan font Garamond, font size-nya 11. Fill itu judul tiap kolom ya. Jadi fillnya dari B5 sampai G5. Lalu fontnya Garamond. Font size-nya 11. Lalu di sini terlihat warna selnya kuning. Jadi buka dulu fill color, pilih kuning. Yang berikutnya di sini terlihat adanya font style italic untuk fill. Jadi aktifkan italic. Yang selanjutnya mau kita lihat ya di sini. Ini posisinya, ini posisi teksnya ya. Terlihat tepat di tengah, dan kalau teksnya kepanjangan bisa terpenggal otomatis ke bawah. Jadi aktifkan center, middle align, dan wrap text. Setelah itu tinggal diketikkan saja fillnya.
Untuk tanggal mulai dan tanggal selesai ini diperlebar. Kemudian untuk gaji pokok juga diperlebar. Sekarang saya blok kembali untuk fillnya. Warna tulisannya seperti krem ya. Jadi saya buka font color, lalu more colors. Misalkan saya pilih yang ini aja. Nah, ini udah mirip. Yang selanjutnya untuk recordnya menggunakan font Arial, font size-nya 10. Recordnya dari B6 sampai G10. Jadi untuk recordnya diblok dari B6 sampai G10. Kemudian fontnya menggunakan Arial 10. Nah, sekarang untuk pengetikan namanya, kolom nama. Yang berikutnya untuk tanggal mulai dan tanggal selesai. Jadi kita blok dulu. Nah, seperti ini. Kemudian di sini terlihat untuk tanggal mulainya, tanggal mulai dan tanggal selesai menggunakan format tanggal Indonesia. Jadi setelah diblok, klik kanan, format cells. Di bagian number ya, kategorinya date. Localnya ini atau locationnya pilih ke Indonesian. Kemudian pilih yang type yang terakhir ini. Nah, untuk pengetikan tanggalnya kita harus sesuaikan dengan pengaturan tanggal short date yang ada di control panel. Jadi saya buka dulu control panelnya. Di bagian clock and region ini dibuka dulu. Kemudian di bagian region ini ya, change date, time or number format. Yang mau kita perhatikan di bagian short date ini, kalau di komputer yang saya gunakan ini tertulis DMY, berarti dimulai dari date, month, year. Pengetikannya seperti itu. Jadi kalau di sini diminta 3 Januari 2023, maka pengetikannya adalah dimulai dari angka 3 dulu untuk tanggal, Januarinya diwakili dengan angka 1, tahunnya 2023. Seperti ini. Apabila keluar tanda pagar, perlebar aja kolom C. Nah, yang selanjutnya saya ketikkan dulu pengetikannya. Untuk pengetikan tanggal mulai dan tanggal selesai udah siap dilakukan.
Yang berikutnya untuk gaji pokok. Di sini terlihat bentuk formatnya adalah accounting dengan decimal placesnya 2 ya di sini. Jadi ini diblok dulu. Kemudian klik kanan, format cells. Kategorinya accounting, decimal placesnya 2, simbolnya RP. Kalau belum ketemu RP-nya, ini dikali scroll aja ke bawah ke urutan R. Ini masih K. Urutan R yang ini, RP Indonesian. Setelah itu tinggal diketikkan angkanya. Yang pertama ini 750.000. Lalu enter kan. Kemudian perlebar kolom F. Selanjutnya yang berikutnya yang mau dilakukan, formula untuk menghitung lama bekerja sama dengan tanggal selesai kurang tanggal mulai. Jadi untuk yang lama bekerja ini ya sama dengan dulu. Tanggal selesai yang pertama ada di tanggal 10 Januari ini. Ini diklik dulu. Munculnya di 6, dikurang tanggal mulainya yaitu yang 3 Januari ini. C6. Jadi formulanya menjadi sama dengan D6 kurang C6. Enterkan saja. Muncullah angka 7. Sel pointernya di E6, di sudut kanan bawahnya kita tarik. Kemudian untuk total gaji. Total gajinya sama dengan lama bekerja kali buka kurung gaji pokok tambah persen bonus kali gaji pokok tutup kurung. Jadi kita awali dulu dengan sama dengan. Lalu lama bekerja ada di yang pertama ada di sini ya, di angka 7 ini kita klik dulu. Maka muncullah E6. Setelah itu tanda bintang untuk perkalian. Setelah muncul tanda bintangnya ini selanjutnya buka kurung ya. Jadi kita harus buka kurung juga. Berikutnya gaji pokok. Gaji pokok yang pertama ada di sini. Di F6 ini. Setelah itu tanda tambah. Setelah tanda tambah, persen bonus. Nah, persen bonus ada di luar tabel di sini. Ini angkanya. Nah, karena ada di luar tabel, jadi kita harus mengunci tabel, mengunci sel C3 ini. Berikan tanda dolarnya atau dibaca string ya. Maka ini menjadi string C, string 3. Kemudian tanda kali, tanda bintang, dikali gaji pokok. Gaji pokoknya ada di sini, yang pertama, F6. Kemudian tutup kurung, enter. Maka ini hasilnya, sel pointer di sini tarikkan ke bawah. Nah, sekarang saya perlebar dulu kolom G-nya. Yang selanjutnya, berikan satuan mata uang rupiah untuk range G6 sampai G10 dengan ketentuan. Jadi G6 sampai G10 ya, yang ini. Kemudian klik kanan, format cells. Ketentuannya, sistemnya accounting, decimal placesnya 0. Jadi di sini untuk kategorinya accounting, decimal placesnya kita turunkan jadi 0. Satuan mata uangnya tetap rupiah, jadi simbolnya RP Indonesian. Kalau udah oke, hasilnya begini. Yang berikutnya, ketentuan lain seperti terlihat pada sheet TPCA. Nah, sekarang yang mau kita lakukan adalah yang belum kita kerjakan ini ya. Garis tabelnya. Jadi di blok dari B5 sampai G10. Setelah itu buka tombol border. Lalu arahkan ke more border. Nah, di sini garis luarnya ya. Ini saya perbesar dulu. Garis luarnya di sini terlihat tebal dan warnanya ungu. Jadi di sini saya pilih yang ini. Colornya warnanya ungu, aktifkan outline. Yang selanjutnya untuk garis dalam tabelnya di sini terlihat garis pola garisnya panjang pendek, panjang pendek, panjang pendek. Jadi yang panjang pendek ini warnanya
biru terang. Jadi colornya dibuka, pilih yang ini light blue. Lalu outline, lalu inside. Yang ini outline-nya. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian oke. Maka di sini udah jadi hasilnya. Yang berikutnya, simpan dengan format kelas nama nomor TPCA. Jadi cara menyimpannya, kita buka dulu tombol save ini. Setelah itu kita akan cari tempat penyimpanannya. Jadi ini kita browse dulu mau di mana kita simpan, lalu cari foldernya. Kemudian file name-nya urutannya dimulai dari kelas nama nomor. Kelas ya, misalkan ini namanya, koma nomor, koma TPCA. Setelah itu di save. Setelah di save, nah ini Excelnya di close. Sekarang kita akan kirimkan ke Google Classroom. Jadi saya akan buka ini. Saya buka akun yang terhubung ke Classroom. Setelah itu kita buka Google Apps, cari Classroom. Lalu cari kelasnya. Buka di tugas kelas. Nah, sekarang yang ini. Nah, di sini ada lihat tugas ya, dibuka dulu. Kemudian klik tombol tambah atau buat, pilih file. Setelah itu ini yang terpilih upload, pilih browse. Nah, sekarang cari tempat penyimpanannya dulu. Lalu cari folder yang digunakan untuk menyimpan file tadi. Nah, ini filenya. Kemudian open. Proses upload sedang terjadi ini. Setelah uploadnya udah selesai, pilih serahkan. Tekan aja tombol serahkan, lalu klik tulisan serahkan. Nah, demikianlah untuk penyelesaian tugas praktik sel absolut dan sel relatif. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.